Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sharing saya untuk bacaan hari ini adalah demikian. Tuhan sudah mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Saya akan memperjelas dulu kata berseru. Kata berseru itu tidak sama dengan kalau hanya berkata-kata demikian saja. Kata berseru itu memerlukan volume yang lebih keras atau bahkan keras atau parah sekali. Sama seperti kalau kita memanggil orang. Bisa jadi pelan, bisa jadi keras, bisa jadi keras sekali. Misalnya, Pak, Pak, atau Bapak. Tuhan Yesus melanjutkan dengan demikian. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Namun Tuhan menjawab, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Kalau kita mau memanggil seseorang yang kita belum tahu namanya, maka kita bisa memanggilnya hanya sebutannya saja. Misalnya Mas atau Pak. Tetapi kalau kita tahu namanya, kita akan menambahkan namanya. Pak Thomas, misalnya demikian. Lalu pada saat terakhir, pada hari terakhir, pada hari penghakiman, lalu orang akan menambahkan penjelasan mengenai apa yang telah dilakukannya. Yang hebat-hebat. Atau mungkin juga yang hebat. Tetapi semuanya sama. Supaya apa? Supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mujizat. Itu adalah perbuatan yang hebat. Yang spektakuler. Yang tidak hanya remeh-temeh. Yang menggunakannya di dalam atau demi nama Tuhan. Itu pengenalan kita terhadap Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah apakah Tuhan Yesus mengenal kita? Landasannya adalah apakah kita melaksanakan perintah Bapaknya tidak.
Kalau saya mengenakan kaos seperti ini, berarti saya memakai kaos. Saya berkaos. Tetapi ada kan pembuat kaos ini? Tukang kaos? Tukang sablon? Atau apa? Jadi ada orang yang namanya orang jahat. Namun lebih parah lagi, pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih. Orang yang mendengarkan firman Tuhan Yesus. Orang yang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Dibagi dua. Ada yang melakukannya dan ada yang tidak melakukannya. Yang tidak itu adalah yang dikatakan Tuhan adalah orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, sementara yang melakukannya dinyatakan sebagai orang yang bijaksana, yang membuat rumah di atas wadas. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, rumah yang di atas pasir setelah mengalami hujan, setelah mengalami banjir, setelah mengalami angin besar, lalu roboh, kerusakannya hebat dan tidak bisa diperbaiki lagi. Karena apa? Karena memang kerusakannya hebat dan ini sudah hari terakhir. Kapan lagi mau memperbaiki? Tidak bisa. Kapan lagi mau membuat? Tidak bisa. Inilah landasan rumah kita. Inilah landasan hidup kita. Kita mendengarkan Tuhan. Kita melakukan perintah Bapa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, berbahagialah kita semua yang sampai hari ini kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yang sampai hari ini kita masih berusaha mendengarkan ajaran sabda Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini kita berusaha melakukan perintah Bapa yang sampai kepada kita melalui pengajaran Tuhan, yang sampai kepada kita melalui Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berkah dalam, terima kasih.